Antwerpen, Belgia, berada di daratan Eropa, merupakan kota ramah bersepeda. Demikian halnya dengan Amsterdam, Belanda. Jam 16, kami check-in di Bandara Suta untuk melakukan penerbangan. Dengan menggunakan pesawat Garuda, kami dilayani dengan ramah oleh pramugari dan kru pesawat. Jam 19, kami tiba untuk transit di Bandara Changi, Singapura. Jam 21 WIB, penerbangan dilanjutkan langsung menuju Amsterdam. Penerbangan di atas 40.000 kaki, kecepatan rata-rata 900 km per jam. Pada layar navigasi dapat kita ketahui posisi pesawat serta suhu di luar pesawat. Suhu di luar pesawat mencapai minus 44 derajat Celcius. Jarak penerbangan antara Jakarta ke Amsterdam kurang lebih 11.000 km. Pada malam hari, dilihat di pintu jendela terasa gelap. Namun akhirnya bisa terlihat seberkas cahaya fajar menjelang terbit matahari. Akhirnya, kami bisa menikmati matahari terbit dan melihat keadaan di luar pesawat di atas langit Belanda. Pada layar navigasi, tampak pesawat sudah mendekati Bandara Schiphol, Belanda. Saatnya untuk landing. Dapat kita lihat pesisir pantai kawasan Amsterdam, dan akhirnya kami tiba di Bandara Schiphol, Belanda. Jam 8 pagi, Mr. Weld yang hidungnya mancung sudah siap menjemput kami untuk melakukan perjalanan ke Belgia. Perjalanan lewat darat melalui jalan bebas hambatan kurang lebih berjarak 165 km. Berbeda dengan Indonesia, jalan bebas hambatan di sini tidak ada karcis tol alias gratis. Setelah 2 jam lebih perjalanan, akhirnya tiba di perbatasan antara Belgia dengan Nederland atau Belanda. Inilah suasana jalanan di Belgia yang kondisinya masih mirip seperti di Nederland, karena negara Belgia tetanggaan dengan Nederland. 3 serangkai negara Benelux, yakni Belgia, Nederland, dan Luxembourg, terkenal dengan penganan yang namanya coklat. Tempat tujuan kali ini adalah kota Antwerpen yang terkenal dengan kota ramah sepeda. Masyarakat di sini banyak melakukan aktivitas untuk perjalanannya dengan menggunakan sepeda. Kami akan menuju Antwerpen Sentrum sebagai pusat kota dan stasiun kereta api. Oh, ada sedikit traffic. Ternyata lampu merah.
kami harus mengantri dulu. Tiba di kota Antwerpen, kami melakukan perjalanan dengan jalan kaki, melihat situasi dan kondisi kota. Tanpa banyak sepeda di sini. Kota Antwerpen terkenal pula sebagai kota pengolah berlian. Bahan baku berlian dari Afrika juga diolah di sini. Di sini sebagai kota perdagangan berlian. Di sini intan yang dijadikan berlian selain untuk perhiasan juga untuk cutting tool. Antwerpen terkenal sebagai kota sepeda. Jangan lupa sepedanya dikunci, karena kalau tidak bisa saja ada orang yang iseng. Sebenarnya ingin sekali saya goes di sini, cuman karena waktu yang terbatas, mungkin lain kali bisa ada kesempatan untuk bersepeda ria di sini. Setelah jalan kaki lebih dari 2 jam, akhirnya capek pun terasa dan kami rehat sejenak. Banyak kafe-kafe berdiri di sini yang pemiliknya kebanyakan juga dari pendatang, seperti dari Turki, Irlandia, Jepang, Cina, dan lain-lain. Para pesepeda di sini sangat dihargai dan diberi ruang yang cukup nyaman. Pemerintah menyediakan fasilitas yang nyaman untuk para pesepeda yang akan beraktivitas. Setelah kiranya cukup muter-muter melihat kota Antwerpen, akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju Amsterdam, Nederland. Bersama Mr. Mancung lagi, kami pun melakukan perjalanan lagi menuju Amsterdam. Walaupun sudah banyak huisnya atau ubannya, Mr. Mancung ini sangat berpengalaman dalam mengemudikan mobilnya. Akhirnya kami pun tiba di NH Schiphol Hotel Transit Belanda. Dengan mengendarai shuttle bus, kami melakukan perjalanan menuju Amsterdam Station. Setelah tiba di stasiun kereta api, akhirnya kami pun masuk ke dalam kereta. Inilah suasana dalam kereta api, masih di bawah tanah. Oh iya, kereta di Belanda ataupun beberapa kota lainnya di Eropa sudah tersedia Wi-Fi untuk sambungan internet.
Tibalah di kota Amsterdam dan kami melihat banyak perahu-perahu tertambat di pinggir menunggu para penumpang untuk melakukan touring kanal dan pesisir pantai. Banyak pelancong yang datang ke Amsterdam dari berbagai negara, baik dari Eropa, Asia, Amerika maupun Australia. Bahkan juga dari Afrika. Kami sempat bertemu dengan mereka dan sebagian ada yang Muslim dan mengucapkan salam Assalamualaikum. Penganut Islam di Eropa memang tidak terlalu banyak, terkecuali Turki yang mayoritas penduduknya Muslim. Amsterdam merupakan kota yang unik, dan juga Amsterdam adalah kota bebas. Sebagai kota wisata, Amsterdam menjanjikan banyak sekali hiburan. Namun, beberapa sudut ada daerah yang tidak boleh orang menggunakan kamera. Namanya zona merah atau red zone. Uniknya lagi, Ganza di Amsterdam dijadikan sebagai obat herbal dan di sini dijual di toko-toko. Di depan sana tampak Amsterdam Sentrum. Setelah lama muter-muter di pinggiran pantai dan sekitaran Amsterdam Sentrum, kami akan mencoba untuk menaiki bot mengelilingi kanal dan sekitaran pesisir pantai. Sadar akan lingkungan, warga Amsterdam ataupun para pelancong jarang menggunakan mobil pribadi. Lalu lalang kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan umum serta para pejalan kaki, juga para goeser. Naik sepeda sebagai pilihan untuk melakukan mobilitas lebih cepat. Selain untuk berolahraga, juga mengurangi emisi gas buang dari minyak bumi. Tur keliling melewati kanal-kanal dan pesisir pantai dihargai 9 euro untuk dewasa dan 5 euro untuk anak-anak. Durasi perjalanan yang ditempuh adalah kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan kapal boat. Di sini antri dulu ya untuk membeli tiket. Ukuran botnya hampir mirip dengan bot cepat yang ada di Indonesia, perjalanan dari Merak ke Lampung. Sabar dulu menunggu para penumpang lain masuk untuk memenuhi semua kursi yang ada. Setelah kursi penuh, akhirnya perjalanan dimulai.
Bot pun mulai berjalan untuk menelusuri kanal-kanal dan pesisir pantai yang ada di kota Amsterdam. Bulan September saatnya musim panas, sehingga banyak sekali para wisatawan datang ke kota Amsterdam. Para goeser dimanapun berada, itulah tadi perjalanan kami menelusuri kota Antwerpen dan kota Amsterdam. Salam sehat, salam goes. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkunjung ke sini lagi dan kota-kota lainnya yang ramah terhadap para pesepeda.